Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, gimana nih kabarnya adik-adik semua? Semoga selalu sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu nih, Bani Umayyah itu berada di posisi sebelah mana. Nah, yang pertama, pemerintahan Islam dipegang langsung oleh Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, pemerintahan Islam dipegang oleh Khulafaur Rasyidin yang 4 ya. Yang pertama ada siapa saja? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, itu ya Khulafaur Rasyidin. Lalu setelah itu diberikan kepada putra dari Ali bin Abi Thalib, yakni Hasan bin Ali. Nah, sudah Hasan itu pemerintahan diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, di Muawiyah bin Abi Sufyan ini merupakan mula-mulanya terciptanya Bani Umayyah. Nah, gitu ya. Yang pertama kita lanjut kepada pengertian dulu. Nah, pengertian di sini ada dinasti. Dinasti yakni sebutan bagi keturunan bangsawan tertentu yang berkuasa di suatu tempat. Nah, itu untuk dinasti ya. Untuk Bani, sebutan keluarga atau keturunan dari seseorang tokoh terkenal gitu. Nah, di sini yang kita bahas adalah Bani Umayyah. Nah, berarti Baninya Umayyah. Umayyah itu siapa? Yakni moyangnya dari tadi sahabat Nabi, yakni bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi punya moyang yang namanya Umayyah. Jadi pada masa ini dinamakan Bani Umayyah. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, setelah pengertian dilanjut kepada pendidikan Islam. Pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah diatur secara otonom atau mandiri di bawah kendali pemerintahan pusat gitu ya, untuk sistem pendidikan Islamnya. Nah, lalu pemerintahan Daulah Umayyah dibantu dengan Baitul Mal dari segi pendanaan. Nah, untuk pendapatan Baitul Mal sendiri dihasilkan dari zakat ya, zakat para penduduk, terus ada infak, sedekah, dan lain-lain. Nah, itu digunakan untuk menggaji para dosen-dosen, menggaji para guru-guru pada masa itu. Nah, lalu selain itu materi ajaran Islam gitu, seperti Al-Quran dan As-Sunnah itu menjadi materi yang pokok gitu, harus dipelajari setiap siswa gitu ya. Nah, terus bagaimanakah untuk siswa yang non muslim pada saat itu? Nah, untuk yang non muslim tidak dipaksa untuk mengikuti ajaran agama Islam, tapi dibebaskan gitu ya untuk mempelajari ya agamanya masing-masing. Itu bentuk dari toleransi ya. Lalu dilanjut di sini yang akan kita bahas Daulah Bani Umayyah ada dua periode atau sering disebut dengan Bani Umayyah 1, Bani Umayyah 2. Bani Umayyah 1 itu berada di pusatnya di Damaskus pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Lalu yang kedua Bani Umayyah yang kedua di Andalusia, Spanyol pada tahun 756 sampai 1031 Masehi. Nah, baik, di sini Bani Umayyah berdiri selama 90 tahun ya. Nah, pendirinya bernama siapa tadi? Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Pusatnya di Damaskus. Nah, lalu puncak-puncak ya, puncak-puncak kejayaan pada masa Bani Umayyah yang di Damaskus itu berada di pemimpinnya Al-Walid bin Abdul Malik dan juga Umar bin Abdul Aziz gitu. Nah, teman-teman bisa lihat nih daftar para khalifah atau pemimpin ya pada masa Bani Umayyah yang di Damaskus. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan, lanjut pada Yazid bin Muawiyah dan sebagainya gitu ya. Nah, lalu dilanjut kepada perkembangan ilmu pengetahuan nih, pokoknya ya. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini meliputi
Yang pertama ilmu agama. Nah, yang pertama seperti ilmu Al-Quran, ilmu Al-Hadis, ilmu fikih. Lalu proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau memerintahkan Gubernur Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Amr Hazm untuk mengumpulkan hadis. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan pesat atau yang disebut kodifikasi hadis. Jadi teman-teman, pada masa Bani Umayyah, kodifikasi atau pembukuan hadis itu mulai dilakukan. Jadi hadis itu mulai dibukukan gitu ya pada masa ini. Kalau Al-Quran pada masa Khalifah Utsman. Tapi kalau hadis di sini pada masa Bani Umayyah ya. Terkhususnya pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Seperti itu ya. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan di bidang agama. Terus perkembangan ilmu pengetahuan di bidang sejarah dan geografi. Nah, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah dan riwayat gitu ya. Ubaid ibnu Syariah al-Jurhumi berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah pada waktu itu ya. Nah, lalu selain ilmu sejarah, ilmu pengetahuan di bidang sastra juga sangat pesat gitu ya. Yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, seperti sorof dan lain-lain gitu ya, ilmu-ilmu tentang kebahasaan. Lalu bidang ilmu filsafat juga mengalami kepesatan pada masa Bani Umayyah. Lalu setelah Bani Umayyah yang di Damaskus gitu, yang kedua adalah Bani Umayyah yang di Andalusia. Jadi kekuasaan Bani Umayyah setelah berakhir pada tahun 750 Masehi, kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah dulu tuh. Nah, namun salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi. Nah, ia dapat lolos tuh dari kejaran pasukan Abbasiyah. Lalu masuk ke Andalusia Spanyol. Nah, di Spanyol sebagian umat Islam di sana masih setia dengan Bani Umayyah, dan Abdurrahman Ad-Dakhil pun mendeklarasikan dirinya sebagai amir atau pemimpin, dan pusat kekuasaannya berada di Cordoba. Teman-teman bisa lihat di sini ada nama-nama pemimpinnya ya, atau nama-nama khalifah pada masa Bani Umayyah yang kedua, yakni di Andalusia Spanyol. Nah, di sini daulah dinasti Umayyah pada masa pemerintahan di Andalusia atau Spanyol, Cordoba menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada pemerintahan Amir yang ke-8, yakni Abdurrahman an-Nasir. Nah, dan Amir yang ke-9 yakni Hakam al-Muntasir. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dan pengetahuan di Cordoba ditandai dengan 27 sekolah nih dibangun pada saat itu. Lalu ada 70 perpustakaan, serta adanya Universitas Cordoba. Nah, itu jadi kalau ada Universitas Cordoba itu udah lama ya, gitu. Jadi universitas ini memiliki perpustakaan yang koleksi bukunya mencapai 400.000 judul pada masa itu, gitu ya. Jadi Islam sangat berjaya pada saat itu ya. Lalu di sini ilmu apa saja sih yang mengalami perkembangan gitu ya? Yang pertama ada ilmu fisika dan kimia, gitu ya. Ada tokohnya bernama Abu Al-Qasim Abbas ibnu Farnas. Nah, ini di bidang kimia ya. Kalau di fisikanya ada Ibnu Bajjah. Nah, lalu di sejarahnya itu ada Abu Marwan Abdul Malik bin Habib, terus ada Abu Bakar Muhammad bin Umar, lalu ada dan Hayyan bin Khalaf bin Hayyan, gitu ya. Itu di bidang sejarah. Sebenarnya masih banyak gitu ya. Ini salah satunya. Lalu di bidang kedokteran ada Abu Al-Qasim, ada juga Abul Abbas An-Nabati gitu ya, itu di bidang
tumbuh-tumbuhan gitu ya, dia bisa mengkodifikasi sampai jenis tumbuhannya, nama ininya dan sebagainya gitu ya. Lalu ada juga Al-Zahrawi, itu ahli bedah ya, kedokteran yang ahli bedah, dan salah satu karyanya sekarang dijadikan rujukan atau pedoman para dokter ahli bedah gitu di dunia barat sekarang. Lalu dilanjut kepada bidang bahasa dan sastra gitu. Nah, di sini ada Abu Bakar Muhammad ibnu Umar, lalu Abu Amr Ahmad ibnu Muhammad ibnu Abdi Rabbih gitu. Lalu dilanjut kepada Abu Amir Abdullah ibnu Syuhaid, dan masih banyak lagi ya. Dan karya yang terkenal pada saat itu adalah karya Imam Sibawayh gitu, yang hingga kini menjadi pedoman ahli bahasa seluruh dunia. Lalu ada ilmu filsafat, itu salah satu tokohnya adalah Imam Al-Farabi gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi banyak perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Lalu di bidang seni dan arsitektur pun dilihat dari bangunan-bangunannya dan sebagainya. Lalu di bidang perdagangan, bidang organisasi militer, bidang kerajinan dan sebagainya. Nah, mungkin untuk terakhir ya, untuk kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Nah, jadi teman-teman di sini yang telah mengikuti pembelajaran PAI ya, itu dari awal sampai akhir, sekarang sedang membahas tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Dulu Islam berjaya gitu ya, terkenal di seluruh dunia dan jadi rujukan-rujukan para ilmuwan terkenal gitu. Nah, sekarang teman-teman sebagai siswa-siswi gitu ya di lab school ini, nah semoga teman-teman dengan rajin belajar dan tetap semangat untuk belajar, semoga teman-teman menjadi calon-calon cendekiawan muslim yang sangat cerdas, yang akan menjadi penerus umat Islam dan akan membanggakan agama, nusa dan bangsa. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.